dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi dengan Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinegaran. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai mengasihi dengan menegur, menegur dengan kasih. Saya ambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Untuk kita bisa membahas lebih lanjut, mari kita buka dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan ya Bapa. Kami boleh bersama-sama mendalami tentang firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar untuk mengasihi dengan menegur. Berkati hamba-Mu yang kami nyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa sampai kepada jemaat dan menjadi berkat buat jemaat di luar sana, dimanapun saat ini mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati renungan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan hari ini membahas mengenai mengasihi dengan menegur, menegur dengan kasih. Menegur orang lain yang telah berbuat dosa atau melakukan sebuah kesalahan yang kita lihat memang tidaklah mudah, pasti membutuhkan banyak kesabaran. Apabila teguran tersebut membuat orang lain menyadari akan kesalahannya dan bertobat, itu sama artinya kita sudah menyelamatkan mereka dari belenggu dosa, menyelamatkan mereka dari api. Karena Tuhan pernah menyampaikan bahwa jika Ia mendengarkan nasihat-Mu, engkau telah mendapatkannya kembali. Itu ada di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 15b. Nah, masalahnya hari ini adalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah banyak sekali manusia, banyak sekali anak-anak Tuhan ya, khususnya kita semua, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat orang yang bersalah atau jatuh dalam dosa, kita seolah-olah tidak peduli. Kita pura-pura tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan, padahal kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kita merasa bodoh amat, kita cuek, dan ya merasa bahwa itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya untuk menegur mereka seperti itu. Nah, tapi di sini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita tahu kalau itu salah, kita harus berani untuk menegur orang tersebut, menegur dengan kasih. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu yang namanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa meminta Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tersebut dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang lembut, tidak dengan perkataan yang kasar, yang bisa menyakiti mereka. Nah, kadang ketika kita menegur seseorang, kita juga harus melihat situasi dan kondisinya. Nah, begitu kita sudah berdoa kepada Tuhan meminta hikmat, ya, hal yang kedua adalah kita mencoba pelan-pelan untuk mendekati orang tersebut, mengajak mereka berbicara, mengajak mereka ngobrol, bersyukur kalau mereka bisa kembali untuk bertobat dan menyadari akan kesalahannya. Tapi jikalau itu tidak berhasil untuk mereka kembali bertobat atau sadar dengan kesalahannya yang sudah mereka perbuat, alangkah lebih baik kita bisa membawa mereka dalam doa juga. Jadi jangan terlalu dipaksa. Mengasihi dengan menegur, ketika kita menegur itu memang adalah suatu perbuatan yang sangat ekstra sabar untuk kita lakukan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menerima teguran yang kita berikan. Ada yang malah respon mereka itu seperti kecewa, sakit hati, dendam, banyak sekali. Tapi juga ada orang yang mereka menerima teguran itu, kemudian mereka mencoba untuk merenungkan dan mereka melakukan apa yang menjadi saran atau solusi dari teguran tersebut. Nah, sikap kita menegur itu sangat diperhatikan. Jadi kalau kita tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati, kita juga harus berani untuk minta maaf. Kita mungkin bisa memilih dengan kata-kata lain yang lebih pantas, yang lebih baik. Nah, kalau misalkan ketika di dalam kita membawa mereka dalam doa ternyata juga tidak mempan, hal lain yang perlu kita lakukan juga bisa dengan mengajak orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih mengerti bagaimana rohaninya
lebih luas pengetahuannya seperti itu. Kita bisa tidak hanya berdua, tapi juga bisa mengajak orang lain. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kesabaran yang ekstra supaya kita menjadi manusia, menjadi anak Tuhan itu punya keberanian untuk menegur orang dengan kasih. Nah, ayat emas yang sampai saat ini yang perlu kita bahas adalah, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita saat ini adalah, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Itu ada di dalam kitab Yudas pasal 22 ayat 23a. Nah, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Itu yang sering kita juga dengar, bahwa ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi nasihat dari orang lain, kita mau menerima, itu sudah merupakan hal yang Tuhan senangi, hal yang Tuhan sangat-sangat apresiasi untuk kita sebagai manusia ciptaannya Tuhan. Kalau untuk di masa saat ini, khususnya di pandemi, ketika ada orang, sebagai contoh, ketika ada orang yang tidak memakai masker, mungkin bukan saatnya lagi kita untuk membalas teguran dari orang ketika kita tidak memakai masker terus kita marah, tapi adalah itu juga merupakan kesadaran diri kita sebagai manusia. Bagaimana ketika ada orang menegur kita, kita tidak memakai masker, ya kita harus memakai masker. Karena apa? Yang kita tahu adalah kondisi kita saat ini di tengah pandemi saat ini adalah untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain yang ada di sekitar kita juga. Jadi bagaimanapun ketika kita ditegur, usahakan kita tidak boleh marah, tidak merasa sakit hati. Tapi ketika kamu tidak bisa menerima teguran tersebut, cukup kamu kendalikan diri kamu, diri kita untuk tetap terus berhadapan dengan Tuhan, tetap terus bawa dalam doa. Tuhan minta kekuatan dari Tuhan, minta kesabaran dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, terima kasih untuk renungan hari ini. Kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi dengan menegur dengan kasih kepada siapapun itu, tidak pandang bulu. Kalaupun memang ada yang salah di depan mata kita, kita harus berani untuk tegur itu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalaupun kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang harus berani untuk menegur, ya kita juga harus berani untuk melihat atau peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Hari ini kita sudah belajar tentang mengasihi dengan menegur. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan bisa berpegang terus untuk tetap mengasihi, tetap saling menolong, tetap saling menjaga baik diri kita maupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan bagaimana kami berani untuk mengasihi dengan menegur orang-orang yang di sekitar kami, peka terhadap situasi dan kondisinya, dan kami mau Tuhan dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk terus menegur orang yang menurut kami di mata kami salah dan di mata Engkau salah. Tolong Tuhan berkati setiap kami dan jagai kami, selalu berikan kami kekuatan dan kesehatan, kesabaran Tuhan untuk menghadapi situasi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mau mendengarkan renungan hati sehat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.